Assalamualaikum Sobat Football United. Sore hari sambil ngopi sore. Bismillah. Kopi ini gue beli di Popeye Cafe di Malang. Alamatnya itu ada di Villa Bukit Tidar A1 nomor 702. Kopinya mantep-mantep. Gue sudah coba sendiri. Dan ini gak endorse ya. Maksudnya gue gak dibayar atau apa gak. Gue hanya sharing aja. Bismillah. Kali ini gue akan membahas soal sudah diumumkan pemain yang akan dibawa ke tour di Amerika. Manchester United sudah melakoni 2 pertandingan uji coba menghadapi Leeds, menghadapi Lyon, Olympique Lyon. Pemain inti belum sepenuhnya nih ya bermain. Pemain muda banyak diberikan kesempatan. Tapi kabar positifnya ternyata banyak yang bermain bagus. Salah satunya adalah Kobbie Mainoo. Nah, hari ini diumumkan skuad atau sebenarnya dari tadi malam ya, skuad Manchester United yang akan mengikuti tour di Amerika menghadapi Arsenal dan juga tim-tim lainnya. Traveling squad for tour 2023 diumumkan di websitenya Manchester United, sosial medianya juga. Ada Nathan Bishop, Tom Heaton, Dean Henderson, Radek Vitek. Pemain belakang Diogo Dalot, Alvaro Fernandes, Victor Lindelof, Harry Maguire, Lisandro Martinez, Luke Shaw, Rafael Varane, Aaron Wan-Bissaka, Brandon Williams. Lalu ada Amat, Anthony, Casemiro, Christian Eriksen, Bruno Fernandes, Dan Gore, Hannibal Mejbri, Kobbie Mainoo, Scott McTominay, Mason Mount, Facundo Pellistri, Jadon Sancho, dan Donny van de Beek. Penyerang ada Anthony Elanga, Omari Forson, Alejandro Garnacho, Anthony Martial, dan Marcus Rashford. Nah, dari nama-nama tersebut bisa dilihat gue garis bawahi dengan merah. Ini adalah pemain yang gue prediksi punya peluang walaupun didaftarkan, walaupun ikut ke tour untuk meninggalkan Manchester United di tengah jalan menurut gue ya. Di samping juga Alex Telles sudah ke klub Saudi. Eric Bailly tidak termasuk dibawa ke Amerika karena memang sedang dalam proses dijual menurut gua. Dan Fred ini unik. Fred tidak berangkat karena dikabarkan memang ada urusan pribadi, ada masalah pribadi. Walaupun banyak juga yang memprediksikan ya Fred akan segera meninggalkan Manchester United. Ada proses yang sedang terjadi nih ya terkait dengan transfer yang menurut gue sangat mungkin bisa terjadi. Pemain datang bagaimana? Masih terus bisa datang ya, masih terus bisa terjadi. Andre Onana kabarnya ini akan segera menyusul. Sebentar lagi dalam waktu 24 jam ini ya, dari video ini gue buat, dikabarkan akan diresmikan oleh Manchester United. Dan setelah diresmikan akan segera dikebut pengurusan visanya ya, untuk ke Amerika dan menyusul nih, bergabung dengan skuad yang sudah berangkat lebih dulu ke Amerika. Nah, dari posisi penjaga gawang Dean Henderson gue perkirakan akan cabut karena Nottingham Forest kabarnya berminat ya. Mudah-mudahan angkanya bisa tinggi. Harry Maguire pun juga demikian. Setelah posisi kapten ini dicopot, dia mengklarifikasi di sosial medianya termasuk juga mengungkapkan kekecewaannya ya. Gue pikir punya peluang akan meninggalkan Manchester United entah itu dalam status pinjaman ataupun status permanen. Lalu Brandon Williams pun juga demikian. Pemain ini yang musim lalu menit bermainnya tidak banyak. Erik ten Hag nampak lebih memilih Aaron Wan-Bissaka, Diogo Dalot, Tyrell Malacia dan juga Luke Shaw di kiri dan juga membawa seorang Alvaro Fernandes untuk posisi bek kiri. Menurut gua ini akan memberikan peluang bagi Brandon Williams ya, yang musim lalu sekali lagi menit bermainnya sangat minim setelah sebelumnya dia menjadi andalan di Norwich, untuk bisa cabut dari Old Trafford. Pemain tengah Facundo Pellistri menurut gue punya peluang cabut dengan status pinjaman. Pemain ini sedang dalam proses perpanjangan kontrak baru. Fabrizio Romano mengatakan kemungkinan masa depannya akan ditentukan setelah persetujuan kontrak. Artinya akan dipinjamkan lagi untuk menambah menit bermain dari sang pemain. Amad Diallo pun juga punya peluang sebenarnya untuk meninggalkan Manchester United dengan status pinjaman. Tapi menurut gue nampaknya Erik ten Hag ini ingin memberikan kesempatan ya Amad Diallo dan juga Facundo Pellistri di preseason ini.
kecil kemungkinan menurut gue salah satunya, kecil kemungkinan keduanya akan tetap stay di Old Trafford untuk musim depan. Menurut gue sih secara amatir akan ada salah satu paling tidak untuk stay di Old Trafford, dan salah satunya akan dipinjamkan ke tim lainnya untuk menambah menit bermain. Dan Donny van de Beek, pemain yang mencetak gol sangat cantik ketika menghadapi Lyon, sangat bahagia, sangat happy dia, tapi di keterangan persnya ya yang banyak dikutip juga oleh berbagai media mengatakan kalau dia tidak menutup pintu kemungkinan dia akan meninggalkan Manchester United musim panas ini. Sekalipun menurut gue cukup unik ya. Kenapa? Karena di sistem permainan formasi terbaru dari Erik ten Hag, gue melihat sebenarnya ada ruang, ada tempat untuk Donny van de Beek berperforma lebih bagus lagi. Gue melihat double nomor 8 ya di depan Casemiro, Mason Mount, Bruno Fernandes. Donny van de Beek bagus di posisi tersebut. Tapi tentu saja untuk meraih posisi regular ini dia harus berjuang. Mau nggak dia nih untuk bersaing dengan Mason Mount, bahkan dengan seorang Bruno Fernandes. Bruno Fernandes nampaknya agak sulit digoyah ya, tapi untuk menjadi backup seorang Mason Mount contohnya, ataupun juga di posisi lainnya dengan strategi yang berbeda, bisa bermain di posisi 4-3-3 juga ya kan. Ini tergantung dari Van de Beek. Kalau dia memang tetap ingin fight, ya menurut gua ya bukan tidak mungkin dia akan tetap stay di Manchester United. Dan ini juga tergantung bagaimana performa dia selama pre-season di Amerika, turnya, dan juga bagaimana ada tidak nih penawar yang datang. Kalau seandainya ada penawar yang datang dengan harga yang bagus, menurut gue Donny van de Beek akan meninggalkan Old Trafford. Dan Anthony Elanga gue prediksi juga akan meninggalkan Manchester United, entah itu dalam status permanen ataupun pinjaman ya. Karena gue melihat pemain ini kalau Manchester United mendapatkan pemain yang bisa berperforma lebih bagus, baik itu pemain muda akademi maupun pemain baru yang didatangkan oleh Erik ten Hag, gue pikir Anthony Elanga akan lepas dari Old Trafford. Mungkin dalam status pinjaman ataupun dengan status permanen, itu sangat mungkin. Dan formasi dari pemain yang berangkat, gue prediksi bisa jadi seperti ini. Ini gue masih belum mengikut sertakan Andre Onana. Jadi bisa Nathan Bishop ataupun juga Tom Heaton, Lisandro Varane, AWB Sancho di kanan, lalu Luke Shaw, Casemiro, Mason Mount, Bruno Fernandes, Amad Diallo dan juga Jadon Sancho bisa jadi di kanan ya, dan Anthony dan juga Garnacho di kiri, serta mendorong Marcus Rashford ke depan. Manchester United sedang berjuang untuk mendapatkan striker, dikatakan ini merupakan salah satu semacam kayak prioritas utama sebenarnya di bursa transfer kali ini. Tapi Manchester United sampai dengan saat ini ya sempat dikaitkan dengan Mason Mount bukan, tapi Harry Kane ya kan. Namun sekarang diberitakan akan mengincar Rasmus Højlund, dan sambil menantikan Rasmus Højlund datang ataupun juga mungkin pemain lain ya, menurut gua Erik ten Hag bisa jadi akan mendorong seorang Marcus Rashford ke depan dan Anthony ataupun Alejandro Garnacho di kiri, Jadon Sancho dan juga Amad Diallo di sebelah kanan. Ini bisa jadi kemungkinan ya yang akan diterapkan. Walaupun Jadon Sancho juga bisa jadi akan dimainkan di posisi nomor 10 nih. Dengan formasi 4-2-3-1 itu juga merupakan salah satu kemungkinan yang bisa saja terjadi di Tour Amerika kali ini. Bagaimana menurut gua pemain yang ya ini merupakan sekitar mungkin 90-95% skuad Manchester United akan seperti ini. Dari awal gue katakan Manchester United nampaknya tidak akan mendatangkan pemain yang dengan jumlah terlalu banyak, mungkin 4 ya, maksimal 4. Saat ini sudah siapa aja nih, Mason Mount ya kan, Andre Onana, Rasmus Højlund, mungkin akan satu lagi tergantung dengan situasi pergerakan di lini tengah. Kabarnya Sofyan Amrabat yang diincar kan. Jadi menurut gue ya mungkin maksimal 4 sih. Karena kalau seandainya kan juga mendatangkan pemain terlalu banyak, utamanya pemain inti, adaptasi ya kan ini juga akan berpengaruh lagi, dan terlalu banyak perombakan, project menurut gua nanti punya resiko mengalami kemunduran juga, dan ini yang sebenarnya tidak gua harapkan. Sehingga ya gua prediksi dan gua harapkan juga ya 3 ataupun maksimal 4 pemain menurut gua ini sudah cukup untuk Manchester United, paling tidak ya untuk mengarungi setengah musim dulu lah. Dilihat nanti di musim dingin apa yang terjadi, mungkin nanti selanjutnya bisa didatangkan lagi. Dan yang gue harapkan dari musim atau tour pre-season kali ini di Amerika Serikat, seperti biasa bukan hanya kemenangan, tapi juga bagaimana pemain ini lebih paham dengan sistem yang dimauin oleh Erik ten Hag. Nampaknya ada perubahan juga dibandingkan dengan musim lalu.
situasi fisik juga menurut gue penting untuk ditingkatkan sehingga ada konsistensi. Gue harapkan tidak terlalu banyak sisi entertainment, sportainment ya yang terjadi di Tour Amerika kali ini, tapi lebih bagaimana ya unsur sepak bola itu yang diutamakan bagi skuad Manchester United di Amerika Serikat kali ini. Karena seperti kita ketahui bersama ya, Amerika Serikat itu merupakan gudangnya sportainment, luar biasa mereka dalam mengemas entertainment, artinya sport dibawa ke entertainment dan juga sebaliknya. Dan gue harapkan ini tidak demikian nih di Tour Manchester United saat ini. Nggak mungkin 100%, yes gue paham, tapi juga gue tidak harapkan terlalu besar unsurnya. Gue harapkan memang pre-season kali ini benar-benar bisa dijadikan semacam kayak waktu ataupun periode bagi Erik ten Hag dan juga skuadnya, staf kepelatihan untuk sama-sama mempersiapkan, memperbaiki ya kan dari musim lalu, mempersiapkan untuk musim depan sehingga Manchester United performanya dari pertandingan awal nanti langsung bisa nyetel. Gue tidak melulu mengharapkan kemenangan tentu saja di pertandingan-pertandingan yang dilalui, tapi juga kemenangan itu oke, bukan sesuatu yang diharapkan banget, tapi itu juga menjadi tujuan gitu. Maksud gue begini, Manchester United gue harapkan bisa bermain dengan pressing tinggi yang rapi, pergerakan pemain fluid ya kan, transisi bisa cepat dan juga ketajaman. Penting ini karena ketajaman musim lalu tidak begitu bagus ya kan, terlalu mengandalkan Marcus Rashford. Ketajaman ini sering sekali tolak ukurnya adalah gol. Dan gol juga sering berkaitan dengan kemenangan. Jadi kemenangan ini seperti kayak penting, nggak penting, tapi penting juga gitu. Tapi ya bukan segalanya sekali lagi menurut gue, tapi lebih kayak bagaimana penampilan ya kan, baik itu secara kolektif maupun juga secara individu permainan dari para pemain Manchester United itu sendiri. Dan khususnya juga bagaimana pemain-pemain baru nih. Belum banyak sih ya, masih Mason Mount ya kan, tapi bagaimana efeknya di atas lapangan, belum lagi sejauh ini kan ketika menghadapi Leeds dan juga menghadapi Lyon belum ada Casemiro contohnya, Bruno Fernandes, Marcus Rashford ya kan. Dan gue ingin melihat ketika pemain ini sudah komplit atau menuju komplit ya kan, ini bagaimana efeknya. Formasi apa sekali lagi yang digunakan oleh Erik ten Hag? Apakah 4-2-3-1 lagi atau 4-3-3 atau 4-1-2-3? Hal tersebut menurut gue secara ringan amatiran ya sangat gue nantikan di Tour Pre-Season Manchester United kali ini. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United pemain-pemain yang dibawa ya kan? Sebelum gue tutup, gue cukup kaget nih Matej Kovar tidak dibawa oleh Erik ten Hag. Kabarnya akan dipinjamkan lagi untuk bisa menambah menit bermainnya. Menurut gue mungkin make sense ya, karena semakin banyak dia mendapatkan menit bermain, pengalaman semakin tinggi ya. Semoga setelah dia kembali nantinya akan punya peluang yang lebih besar lagi untuk bisa masuk ke tim utama Manchester United. Tapi balik lagi ke Sobat Football United, bagaimana nih mengenai skuad yang dibawa oleh Erik ten Hag? Harapan dari Sobat Football United di Tour Pre-Season kali ini apa? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.